Kita sebenarnya harus tahu dulu ya, apa sih sebenarnya ETF Bitcoin Spot ini kan. Nah, ETF sendiri itu adalah sebenarnya kumpulan dari instrumen investasi yang ditujukan agar investor tuh dapat memiliki beberapa jenis aset ya, atau beberapa jenis instrumen investasi seperti layaknya reksadana. Bedanya sama reksadana apa? Bedanya sama reksadana, ETF ini itu bisa diperdagangkan di pasar saham gitu. Jadi bisa diperjualbelikan di pasar sekunder gitu. Nah, ETF Bitcoin Spot sendiri ini adalah investasinya yang mewakili nilai Bitcoin gitu. Jadi memang ada salah satu instrumennya itu Bitcoin di situ yang bisa diperdagangkan di pasar konvensional juga. Jadi memang ini bisa menjadi daya tarik tersendiri ya buat para investor kripto yang newbie mungkin ya, mau coba-coba ke kripto tapi masih takut-takut, mungkin bisa masuknya ke ETF Bitcoin Spot ini gitu. Nah, ini ya bisa jadi gambaran buat teman-teman gitu ya. Nah, lalu sebenarnya dampaknya apa sih? Nah, ini dampaknya sendiri, jadi yang pertama nih ya, kredibilitas kriptonya itu otomatis akan naik. Kenapa? Karena dia semakin banyak aset yang bisa pakai underlying-nya si kripto ini gitu ya, terutama Bitcoin gitu ya. Jadi otomatis demand-nya akan semakin besar lah untuk aset kripto ini gitu ya. Yang kedua, yang dampaknya yang positif juga adalah likuiditas transaksi kripto akan makin tinggi. Jadi kayak sekarang ini aja di Indonesia tuh kurang lebih mungkin udah hampir 20 juta gitu ya investornya. Transaksinya udah sangat tinggi sekali, apalagi dengan adanya ETF Bitcoin Spot ini. Itu juga pasti akan menggerek investasinya lebih besar lagi gitu ya. Nah, yang ketiga, jual beli aset kripto makin mudah. Jadi kalau dulu mungkin harus buka rekening gitu ya untuk beli kripto gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya cukup punya rekening di RDN ya, di pasar modal udah bisa beli aset kripto gitu ya. Karena memang ini udah masuk ke pasar modal gitu ya, atau pasar saham itu sendiri gitu ya. Nah, yang ditunggu-tunggu adalah pemodal institusi bisa masuk. Jadi kalau dulu mungkin kripto ini majority atau mungkin semuanya adalah investor retail atau perorangan, dengan adanya ETF kripto ini pemodal besar institusi bisa masuk. Nah, karena underlying-nya udah bisa dilegitimate gitu oleh manajer investasi gitu, dan ini bisa jadi salah satu opsi juga buat modal besar untuk menaruh dananya gitu ya. Otomatis kalau itu semua terjadi ya harganya bakal terdongkrak naik tadi seperti yang udah kita ulas tadi gitu ya, Sasa. Gitu. Nah, terakhir mungkin plus minusnya ya. Jadi pasti nggak semuanya ada sisi positif sih, pasti ada sisi negatifnya juga. Jadi kalau sisi positif mungkin ya kita nggak perlu menyimpan kriptonya sendiri gitu ya, karena udah ada manajer investasi yang mengelola gitu ya. Yang kedua mungkin ETF ini dinilai memiliki regulasi yang lebih jelas tadi karena manajer investasi jauh lebih legitimate lah secara regulasi dan juga secara pengawasan juga udah lebih kuat gitu ya. Dan pialang konvensional juga memiliki rekam jejak yang lebih jelas dibandingkan crypto exchanger ya. Tapi kekurangannya ini ada juga. Jadi itu hanya bisa beroperasi ketika bursa buka atau ketika di akhir pekan tutup gitu ya. Sementara kalau kripto itu kan dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu ya. Jadi bisa kapanpun ditransaksikan. Tapi kalau ETF kripto ini ya mengikuti pasar saham aja gitu. Yang kedua ya pasti ada biaya manajemen tambahan kalau misalkan dia belinya ETF kripto gitu. Yang terakhir tentunya kita juga perlunya memiliki kepercayaan nih kepada agen penjualnya ini ya. Jadi memang kita harus cari benar-benar yang memang dia legal dan juga bisa dipercaya dan juga memang penawarannya oke lah gitu secara biaya-biaya dan lainnya. Gitu sih Sasa mungkin. Oke Mas Ai, menarik sekali nih ulasannya. Tapi saya masih penasaran nih Ya. terkait dengan yang tadi, terkait dengan ETF Bitcoin Spot. Ya. Nah di Amerika Serikat sendiri kan ada sekitar 11 produk ya yang masuk Betul, dalam 11 ETF produk. Bitcoin Spot. Kalau sebagai newbie nih, tips and trick untuk memilah-milih yang mana sih kira-kira yang kita bisa entry terlebih dahulu nih? Ya, sebenarnya kalau dari 11 produk itu kita bisa lihat aja dari harga ya pastinya ya. Harganya mana yang lebih menarik gitu. Kita lihat dari sisi harga dibandingkan mungkin aset kriptonya itu sendiri gitu ya. Misalkan Bitcoin itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu aset ETF kripto itu yang memang harganya valuasi masih murah gitu ya dibandingkan aset kriptonya itu sendiri, mungkin itu bisa masih menarik gitu ya. Yang kedua ya kita harus juga lihat penerbitnya atau mungkin agen penjualnya juga ya Sasa. Jadi kita oke lah dia masih murah tapi agen penjualnya jelas nggak nih, jangan-jangan memang belum terregistrasi atau belum berizin gitu kan, ini bahaya juga gitu ya. Makanya kita harus lihat juga agen penjualnya resmi atau enggak, atau terdaftar atau berizin atau enggak gitu ya. Yang ketiga, masuk secara bertahap gitu ya, jangan langsung punya duit 100 juta masuk semua langsung 100 juta gitu ya, All in gitu all ya. in gitu ya, jangan. Jadi coba dulu dengan uang yang sedikit gitu ya, dirasa-rasa cocok nggak dengan risk appetite-nya kita gitu ya. Kalau emang cocok boleh masuknya secara dollar cost averaging gitu ya. Dan tapi memang ini juga instrumen yang sangat volatile ya. Kripto itu sendiri volatile walaupun secara produk ETF mungkin tidak sevolatile aset kriptonya itu sendiri. Jadi memang
kita harus siap dengan fluktuasi harga yang mungkin akan sangat tinggi gitu. Nah ini ya tips-tips yang harus dilakukan oleh newbie gitu ya. Yang terakhir yang keempat, diversifikasi itu penting juga. Jadi jangan sampai kita cuma di aset ETF Bitcoin aja gitu, tapi coba di instrumen-instrumen lain untuk minimalisir resiko tadi. Gitu. Diversifikasi dan lihat lagi penerbit dan juga harganya ya, Mas Ai. Di antara itu tadi cara-cara untuk kita pilih-pilah gitu ya, terkait dengan mana nih yang cocok untuk ETF Bitcoin Spot. Mas Ai, sudah banyak nih ternyata masyarakat yang juga antusias dengan adanya sentimen ETF Bitcoin. Tapi kita ke polling sosial media di Instagram dan juga Twitter CNBC dulu ya. Pertanyaan yang pertama, pernah punya atau masih investasi di kripto nih? Kita lihat ternyata ada 42,9% dan juga 57,1%. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan soal investasi kripto, menantang atau bikin takut? Nah, masing-masing ternyata ada yang mengatakan 46,7% dan juga 53,3%. Sambil kita tampilkan di layar seperti apa nih kira-kira hasil jawaban dari media sosial baik di Twitter maupun Instagram di @CNBC Indonesia. Dan yang pasti Mas Ai, kita juga ada sederet pertanyaan nih di sosial media, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama kita akan tampilkan juga, ini dari @anandi99. Mas Ai, banyak nih yang sebut kalau investasi kripto harus pakai uang dingin. Mengapa? Dan apakah nasib kripto ke depan bakal seperti NTF? Langsung aja dijawab nih Mas Ai. Ya, sebenarnya bukan hanya kripto ya. Kalau investasi mungkin semua instrumen investasi harus pakai uang dingin baiknya gitu. Karena apa? Karena investasi itu kan ada resikonya ya Sasa. Jadi kalau kita pakai uang yang memang seharusnya bukan buat investasi atau bukan uang dingin gitu ya, hot money gitu ya, memang buat makan atau buat transportasi atau buat operasional sehari-hari, bahaya banget. Iya kalau misalkan dijual lagi pas untung gitu ya, kalau lagi pas nggak untung gitu ya atau rugi itu kan resikonya besar banget gitu ya. Jadi memang idealnya memang uang yang digunakan untuk investasi tidak hanya kripto ya, untuk pakai uang dingin gitu ya, atau uang yang memang disisihkan buat investasi gitu ya. Jenis instrumen apapun pakai uang dingin, apapun jangan sampai malah ya. terjerat utang gitu, bahkan pinjol. Betul, nah apalagi itu ya, jangan sampai pakai uang pinjol atau uang pinjaman ya, itu lebih nggak direkomendasikan sih. Oke, kita lihat lagi nih Mas Ai, ada polling CNBC Indonesia dari Twitter dan juga di Instagram. Langsung saja kita tampilkan hasil pollingnya. Pernah punya atau masih berinvestasi di kripto? Ternyata yang paling banyak tidak nih Sobat Cuan, sebanyak 57,1%. Sementara yang jawab ya ada sebanyak 42,9%. Pertanyaan berikutnya kita lihat, bagaimana pandangan soal investasi kripto? Wah, ternyata yang jawab menantang ada 46,7%. Sementara yang bikin takut ada 53,3%. Gimana nih Mas Ai pandangannya soal investasi kripto? Ada yang bilang menantang, ini sebetulnya bagus ya, jadi mungkin bisa belajar lebih banyak lagi. Tapi katanya bikin takut nih, gimana dong Mas Ai? Iya, kripto ini memang masih didominasi oleh investor yang secara risk profile adalah investor yang agresif gitu. Jadi wajar aja kalau yang bilang, banyak yang bilang masih takut gitu. Jadi memang di Indonesia sendiri mungkin secara risk profile banyaknya mungkin lebih ke moderat atau konservatif gitu ya. Masih belum sebanyak kedua itu ya dibanding yang agresif. Makanya mungkin secara polling gitu ya, masyarakat secara umum ya masih banyak yang takut-takut, apalagi instrumen investasi kripto ini relatif baru lah gitu ya, di Indonesia sendiri belum lama gitu, jadi belum banyak yang paham gitu ya secara instrumen tuh seperti apa gitu. Jangan sampai malah FOMO ya Mas Ai ya. Jangan sampai malah ikut-ikutan doang gitu. Oke, Mas Ai tadi Mas Ai sempat jelasin nih soal pemodal institusi bisa masuk. Ini cukup menarik, ini juga menjadi gebrakan gitu ya di pasar keuangan tanah air. Tentu saja ini akan menimbulkan peningkatan dari segi likuiditas dan juga volume. Nah ini seperti apa sih Mas Ai? Iya, jadi kalau misalkan udah masuk produk ETF yang memang undernya manajer investasi, ya bukan nggak mungkin pemodal institusi bisa masuk. Dapen, asuransi, dan mungkin institusi lain gitu ya bisa menjadikan instrumen investasi ini sebagai salah satu alternatif untuk menempatkan dananya mereka, tergantung nanti porsinya disesuaikan dengan kebijakan dari perusahaan itu masing-masing gitu ya. Nah biasanya kalau pemodal institusi itu udah masuk, berarti kan dia sudah melakukan analisis yang mendalam ya. Dan itu biasanya berarti mereka udah percaya gitu ya sama instrumen ini. Dan kalau mereka udah percaya,
itu potensi untuk kenaikannya pasti kan besar. Nah ini juga suatu indikator buat investor retail untuk mencoba gitu ya untuk instrumen aset ini. Berarti memang ini sudah makin dipercaya, potensinya sudah semakin oke. Jadi ini juga semacam kayak alarm yang positif gitu ya buat ETF Bitcoin spot juga gitu. Institusi saja sudah masuk gitu ya, ini akan membuat investor-investor retail yang cimit-cimit juga mau Bisa tertarik ikut, gitu ya iya, mencobanya. mau tertarik, betul. Selanjutnya ada juga yang menarik nih, ternyata hanya beroperasi ketika bursa buka dan tutup pada akhir pekan. Ini model-modelannya sama kayak bursa saham gitu ya Mas Aya, tapi Betul. artinya ini membuat pelaku pasar malah dakdikduk, tidak sedakdikduk dengan Bitcoin tentunya ya, karena betul, kan 24 jam tiba-tiba cukup volatile gitu ya Mas Iya. Aya. Iya, karena ketika dia mengikuti operasionalnya pasar saham ya dia ada jam perdagangannya kan, tidak 24 jam dan mungkin di weekend juga dia libur gitu. Karena ETF ini salah satu produk turunan dari saham gitu ya. Jadi memang di pasar sekundernya, di pasar saham itu bisa diperjualbelikan. Ya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya tentu akan menjadi lebih liquid aset kriptonya, sisi negatifnya mungkin secara jam perdagangan tidak sepanjang aset kriptonya itu sendiri gitu.